Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini. Kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh kultum dia 7 menit plus 7 menit plusnya lebih gitu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Terakhir saya nyampaikan apa ya? Ini Bapak Panti BBM. Itu kan hanya aja itu, bukan yang pokok ya. Yang pokok kayaknya bukan itu. BBM, kemudian premium, yang terakhir makan dan minum itu kan suplemen gitu ya. Harta ya, tentang harta. Wa alam anna hubbatun ya ra'su kulli khati'atin. Ketahuilah bahwasanya cinta terhadap dunia itu pangkal segala kesalahan, kerusakan, kehancuran. Di dasarnya adalah karena kita cinta terhadap dunia, dan diantara bentuk kecintaan terhadap dunia adalah kecintaan kita terhadap harta. Tapi di satu sisi kita juga dianjurkan untuk punya harta juga. Dan di antara harta itu punya manfaat yang banyak. Harta yang baik di tangan orang yang baik. Jadi tergantung sikap kita ya, mensikapi masalah harta itu. Artinya itu peringatan-peringatan agar tidak terjebak dalam urusan harta. Ya, kita mungkin golongan orang yang bukan dikatakan berharta ya, yang banyak, yang berlebihan ya, mungkin biasa-biasa, maka mungkin kita golongan yang yang pas cukupan, ya, pas-pasan, ya kurang juga mungkin. Bukan orang yang punya hutang mungkin ya. Benar, yang punya hutang mungkin, punya harta yang banyak masih tanda tanya. Dibandingkan mereka yang di medsos yang sebanyak, kalau belanja tas ratusan juta ya. Miliaran bahkan ya. Luar biasa. Tapi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Banyak yang berharta, punya harta berlimpah, rumahnya mewah megah ya, tapi susah. Tidur saja harus pakai obat ya, harus pakai obat supaya bisa tidur. Sementara nih anak-anak kan nggak begitu, walaupun nggak punya uang, nggak perlu pakai obat tidur kan. Obat tidur ambennya mungkin biasa saja, tapi nggak perlu pakai obat tidur. Jangan kan pakai obat tidur, ngaji aja bisa tidur kok ya. Ya, ngaji sambil tidur, sholat juga sambil liar-liar. Ini kan nih kelebihan yang Allah berikan. Meskipun nggak punya harta, mereka yang punya harta banyak, mau tidur harus pakai obat tidur. Nah, kalian anak-anak nggak punya uang, nggak punya harta, bisa dengan mudah tidur. Hobinya tidur. Kadang kalau anak putra itu, kalau dilihat ya, pagi lagi tidur ya, cek lagi siang lagi tidur lagi, sore lihat tidur lagi. Ya, gaweannya tidur ya. Tapi insya Allah untuk saat ini ya saya nilai itu anak-anak ya luar biasa lah. Rutinitas untuk kegiatan-kegiatan ngajinya, pagi tetap ngaji sampai jam 6 tadarus. Kemudian setelah sholat jamaah biasanya anak juga baca Quran lagi. Asar juga demikian, setelah sholat jamaah asar 1 juz lagi. Kemudian habis maghrib juga secara mandiri ngaji lagi.
isya, tarawih seterusnya. Setelah tarawih juga tadarus lagi ngaji. Bahkan mungkin melampaui gurunya itu ya. Sudah khatam berapa kali anak putri ini? Sudah khatam kan ya? Sudah mengulang kan? Sudah mengulang ke babak yang baru. Sudah selesai, kemudian anak putra juga sudah selesai, kemudian sudah mengulang ke awal lagi, sudah pertengahan lagi. Anak putri kayaknya sudah mendahului, sudah dari awal, kayaknya sudah dari ke-7 mungkin ya, sudah selesai ya. Sudah dua kali khatam ya. Ya, ini selanjutnya saya mengingatkan kembali beberapa hal yang ditulis oleh Al-Ghazali di Ihya. Ini saya sampaikan sebenarnya untuk mengingatkan diri sendiri lah. Yang pokok kan itu. Kalau mengingatkan orang lain belum tentu lebih kurang daripada saya, malah mungkin banyak yang lebih amaliyahnya, hatinya lebih baik daripada yang ngomong ya, karena kebetulan saja mendapatkan tugas ya. Mungkin saya di tahun ini, di Ramadan ini banyak yang menyinggung masalah hati ya. Pembersihan hati, tazkiyatun nafs, daripada saya kalau dulu seringnya menyampaikan isu-isu yang aktual, apalagi booming apa ya sampaikan itu. Sekarang kembalilah konsisten di masalah pembersihan hati, jiwa. Dan yang pernah saya sampaikan terkait dengan masalah cinta pujian, takut celaan, yang orang lebih senangnya dipuji daripada, dan tak takut sekali kalau mendapatkan celaan. Padahal di balik itu memiliki hikmah, manfaat yang banyak. Ada juga sikap seseorang, sikap manusia dalam merespon pujian dan celaan. Ada yang ia menyukai pujian, cinta terhadap pujian, dan menampakkan senang kalau dipuji, berterima kasih, ingin membalas pujian itu dan seterusnya. Kemudian kalau dicela, dia juga marah, mengekspresikan kemarahannya, ingin membalas dendam dengan melampiaskan celaan yang serupa atau bahkan lebih, bahkan mungkin pembalasan lebih kejam daripada perbuatannya. Ini ketika dicela, dicaci, dimaki, ini yang derajat paling rendah, dan mungkin umumnya orang begitu. Kalau dipuji ya senang, kemudian nampakkan ekspresinya senang. Ini yang derajat kemaksiatan paling bawah kata Al-Ghazali dalam konteks ini. Kemudian yang kedua, orang yang memendam, mampu memendam, dipuji senang sana, dicela marah, mangkal, tapi dia sanggup untuk memendam. Dipuji berbunga-bunga hatinya, tapi dia pura-pura yang nggak senang lah gitu, biasa saja itu, pura-puranya. Dicela ya marah, jengkel, di batin grundel, tapi dia sanggup untuk memendam, tidak mengekspresikan kemarahannya. Ya, ini mungkin sikap yang di level kedua. Bagi kita ini sudah luar biasa lah, sanggup untuk memendam emosi kita, baik senang maupun marahnya, sanggup mendam. Tapi kata Al-Ghazali, ini adalah sikap yang kurang sempurna, sikap jiwa yang nggak sempurna. Sudah berat sekali ini, sanggup untuk memendam rasa marah kita, emosi kita, atau kalau dipuji juga tidak mengekspresikan senang dipuji. Tapi katanya ini merupakan sikap jiwa yang masih rendah, masih kurang. Kemudian yang ketiga, yang baginya di level ketiga ini pujian ataupun celaan sama saja, mau dipuji mau dicela udah nggak ada bedanya. Di hati pun demikian, sudah nggak merasakan lagi, nggak ngerasa jengkel, nggak rasa dongkol ketika dicela, sebutkan aib-aibnya, kekurangannya. Dipuji juga demikian, tidak merasakan senang dipuji. Ini level ketiga. Tentu nggak mudah bagi kita untuk bisa seperti ini, karena tabiat manusia memang senang kalau dipuji, dicela ya dicaci, dimaki, itu dibuka aibnya ya marah. Ya, cirinya kalau orang pada level ini adalah dia tidak lebih bersemangat, dia tidak lebih berat untuk duduk berlama-lama dengan orang yang suka mencaci,
daripada bersama dengan pemujinya. Jadi sama saja mau duduk bareng ini dalam satu majelis, rapat atau ngobrol bareng, meskipun hadir orang yang suka mencela, suka membuli, suka memaki, suka ya memprovokasi, menyampaikan juga aib-aib kita, sama saja, nggak merasa berat. Kita kayaknya ya kabutan lah, rasanya yang marah sebel, kayak yang senengannya gawe perkara malah datang. Jadi merasa berat, pengen bali wae, pengen cepat-cepat menghindar dari orang itu. Dan yang kedua, dia tidak lebih bersemangat untuk memenuhi kebutuhan orang yang memujinya daripada orang yang mencelanya. Dalam memberikan sesuatu, ya, hadiah atau apa misalnya, memenuhi kebutuhan orang lain, meskipun dia adalah orang yang suka mencela, sama dia tetap dia memberi, sama dengan kepada orang yang suka memuji kepada dia, yang menjadi fansnya maupun yang menjadi dia sama saja. Kalau perlu dia mengasih sesuatu ya tetap dikasih, tidak membedakan. Kemudian yang ketiga, ketidakhadiran orang yang mencelanya di majelis tidak lebih ringan baginya daripada ketidakhadiran orang yang memujinya. Jadi kalau hadir orang yang suka mencela kita di majelis itu, ya tetap biasa saja, ringan-ringan saja, sama dengan yang hadir adalah orang yang menjadi pendukungnya, nggak ada bedanya. Yang keempat, meninggalnya orang yang memuji tidak lebih meninggalkan kepedihan yang mendalam daripada meninggalnya orang yang biasa mencelanya. Kalau terhadap orang yang biasa memuji kemudian meninggal, kita tentu sedih, ya, merasa kehilangan dan seterusnya. Kalau yang biasa orang dekat kita yang memang menjadi pendukung kita kok meninggal, ya kita kehilangan, merasa sedih. Nah, kalau yang meninggal orang yang suka mencela kita, mengkritik, caci, senang gitu biasanya. Syukur, alhamdulillah, mati, aman, dais. Kemudian yang kelima, kesedihan atas musibah yang menimpa pemujinya tidak lebih besar daripada kesedihan atas musibah bagi pencelanya. Ini hampir sama tadi yang disebutkan masalah kematian, ini musibah secara umum. Kalau yang suka memuji kita karena musibah, biasa kita sedih, merasa kasihan, kita merasa berempati. Nah ini kalau yang suka musuhi kita kok kena musibah, ya kita biasanya juga sama, syukur kan gitu. Alhamdulillah, kualat deh. Ketika melihat wajah yang suka memprovokasi, suka mencela, suka membuli, suka membuat kegaduhan, kemudian dipukuli beramai-ramai, digebuki sampai babak belur, lotroke selanane hilang gitu. Syukur kan gitu. Mungkin kita akan berkata begitu. Dan banyak yang kemudian mensyukuri itu. Alhamdulillah, gaweane suka provokasi, suka mencela, suka bahannya kena batunya, pukuli oleh orang dan pukuli massa, senang banget. Dan banyak yang mengekspresikan juga rasa senangnya itu. mungkin kita juga merasa senang ya. Malah anak sing nambahi, wah nek nyong ning kono ya melu tak ida-ida. Nah, bagi orang yang pada level 3 ini, antara dia yang suka mencela atau suka membuli maupun pemuji sama saja. Ketika musibah dia merasa bela sungkawa, merasa kasihan dan seterusnya. Tentu dari hati yang murni ya. Kalau para politisi sih jangan dilihat lah, itu kan memang sesuai dengan kondisi. Orang berbela sungkawa, orang turut berempati itu sesuai dengan kebutuhannya apa ya. Ini diantara ciri-cirinya. Saya nggak tahu ini coba sampaikan atau belum masalahnya ya. Belum ya. Tadi malah saya singkat-singkat karena kayaknya sudah. Yang ini nomor 3 ini kayaknya susah level kita ini seperti ini. Tapi masih ada yang keempat tuh kata Ghazali.
masih ada yang lebih tinggi lagi levelnya ternyata. Ya ini orang yang siddiq, orang yang jujur dalam beribadah, yang dia itu tidak lagi menyukai pujian, bahkan membenci kepada orang yang memuji. Dipuji gak senang dia, nggak merasa senang, dan dia nggak suka kalau dipuji, karena nanti akan menyeret dia jatuh pada level yang lebih rendah, menjadi suka dipuji. Maka ketika dipuji nggak senang. Dan kalau dicela dia malah suka gitu. Suka karena dia merasa punya kesempatan nih, ketika dicela, dicaci, dimaki, dia ini kesempatan saya mendapatkan peluang untuk mendapatkan kafarat, penghapusan atas dosa-dosa, dan punya peluang untuk mendapatkan pahala lewat lisan orang itu yang suka mencela. Seperti sabda Nabi, nanti akan datang pada hari kiamat orang yang membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, sedekahnya, hajinya, dan seterusnya, tapi dia dikategorikan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Mengapa? Karena dia ternyata di samping berbuat amalan-amalan kebaikan, lewat lisannya, lewat tangannya itu berlaku zalim terhadap orang lain. Maka untuk menutupi kesalahan dosa atas kezalimannya, pahala-pahala yang dia peroleh dari amal ibadahnya dipakai untuk diberikan kepada orang yang menzalimi, sampai nanti kalau sudah habis, maka dalam hadis itu dosa orang yang dizalimi itu nanti diangkat, diambil, dilimpahkan kepada orang yang suka membuat fitnah, suka mengumbar aib orang, dan seterusnya. Maka jadilah dia dikatakan orang yang rugi. Yang awalnya dia punya modal, ya, sudah punya modal pahala yang banyak, tetapi malah kemudian tekor, ya, rugi gara-gara dia juga berlaku zalim terhadap orang lain. Inilah beberapa level yang nggak tahu kita nih levelnya level berapa, level 1 mungkin. Kalau dicela itu langsung marah, langsung mengekspresikan kemarahannya, mangkelnya, diingatkan, oh harus ngaji ya, di LNG. Kan Anda begitu, diingatkan itu terus, padahal bermaksud baik, mengingatkan baik-baik. Memang sulit loh mengingatkan kepada satu keburukan, itu susahnya luar biasa. Kalau mengajak kepada kebaikan relatif ringan, tapi yang mencegah atau memperbaiki kerusakan, kemungkaran itu sulit sekali. Paling menggunakan yang buri orang iso berbuat apa-apa ya. Jangankan terhadap yang terang-terangan, yang beresiko, kadang terhadap teman sendiri misalnya di kantor, di mana ya, tahu ada satu kesalahan, mengingatkan itu berat sekali karena ya khawatir salah terima. Umumnya kita kan salah terima, diingatkan itu nanti ya orang pena, nanti dikiranya macam-macam ya, mencampuri urusan rumah tangga orang, mencampuri urusan pribadi orang, dan seterusnya. Ya, akhirnya kadang-kadang malah ya dijebak setan lagi juga. Pak, konsultasi gini, ada teman kita seperti ini gimana ya, sebaiknya diam saja atau ingatkan. Akhirnya orang ingatkan malah akhirnya mau menghibah ya. Dijebak setan sana sini ternyata ini. Ya, mengingatkan orang lain yang berbuat salah itu berat. Memang ada, kalau ada kemungkaran kita diam, kita ini kategori syaitonun akhros, setan bisu. Setan bisu. Ya, itu paling lemah itu. Bahkan dikatakan mendapatkan godaan setan bisu. Ada satu kemungkaran, kita diam saja. Kadang-kadang merasa resiko ini. Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan penyakit hati yang sering mempengaruhi, ini 5:30 ini ya, kayaknya si peteng, biasanya 5:30 sudah terang, mendung ya. Saya ingatkan beberapa hadis tentang bahaya riya ini, walaupun ini kayaknya sudah berulang-ulang, tapi nggak apa-apa lah. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat riya, Allah akan bukakan kedoknya, dan barang siapa berbuat sum'ah, memperdengar-dengarkan amal kebaikannya, Allah akan buka pula kedoknya. Di hadis yang lain, sungguh hal yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Yang sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Kemudian Rasulullah menjawab, yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Ya. Yang di akhirat nanti ketika Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada hamba-hambanya, maka Allah akan mengatakan, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu pamerkan amal kalian kepada mereka sewaktu di dunia. Kemudian lihat apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Nah, ini nggak mendapatkan pahala dari Allah, suruh kamu datangi kepada orang yang dulu suka pamer itu, minta pahalanya sama dia. Yang niatnya bukan karena Allah, karena manusia, maka suruh datangi manusia yang dulu dia pamer kepadanya. Dari Syaddad bin Aus menceritakan, aku melihat Nabi SAW menangis. Lantas aku bertanya, apakah yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, aku mengkhawatirkan umatku akan jatuh pada perilaku syirik, bahwa mereka tidak akan menyembah patung, matahari, bulan, dan batu. Aku yakin mereka tidak akan jatuh pada perbuatan syirik dalam bentuk menyembah patung, matahari, bulan, dan batu. Tapi aku khawatir mereka berbuat riya dalam beramal. Ini yang Rasulullah khawatirkan, ternyata tidak jatuh kepada syirikan yang kelihatan jelas mereka menyembah kepada batu, tetapi yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah jatuh kepada syirik kecil, ini riya di dalam beramal. Umar radhiyallahu an pernah melihat seorang yang menundukkan lehernya ketika sholat. Lantas Umar berkata, wahai pemilik leher, angkat lehermu. Kekhusyukan itu tidak pada leher, tapi ada di hati. Oh, ini diingatkan. Ada orang yang kelihatan membuat-buat di dalam sholatnya, kelihatan supaya kelihatan khusyuk, ya. Diingatkan oleh Umar. Ali karamallahu wajhah mengatakan, perilaku riya mempunyai tanda. Ia berlaku malas bila sendirian, bersemangat di tengah orang banyak, bertambah giat ketika dipuji, dan berkurang ketika dicela. Nah, ini cirinya dia riya. Kalau bersama dengan orang banyak, dia bersemangat maca Quran ya, sing dawa. Nah, dhewean sing pendek-pendek dalam sholat. Ya. Bersemangat dia di tengah orang banyak, tapi kalau sendirian dia malas. Berarti itu sudah indikasi terpapar virus riya. Ya. Kalau dipuji, wah semangat ya, tambah giat. Tapi kalau nggak ada yang muji, bahkan dicela, dia mundur, ya, pilih berhenti dari amal kebaikan itu. Ya, ini indikasi dia ini terkena penyakit riya. Fudail bin Iyad mengatakan, dulu orang-orang memamerkan apa yang mereka kerjakan, sekarang orang-orang memamerkan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Yang tidak dimiliki, kalau dia pamer kepada apa yang dimiliki, roto pantas. Tapi pamer kepada sesuatu yang tidak dimiliki, apakah berupa harta ataupun amalan, kan lebih parah lagi. Kalau pamernya memang dia punya barang ataupun punya amalan itu, walaupun salah ya roto member, ada yang memang pantas, ada objek yang dipamerkan. Tapi kalau dia nggak punya, kalau dipamerkan, parah lagi. Ada juga yang mengatakan dahulu orang itu sombong, ya, pamer dan kesombongan dengan pakaian yang dijulurkan atau isbal.
itu kan terkait dengan kesombongan. Yang khuyala itu hadis tentang isbal karena kesombongan. Tetapi hari ini katanya banyak orang yang berbuat riya, pamer, sombong dengan pakaian yang diangkat ya, yang mungkin di atas mata kaki, tapi sombong juga. Sama-sama parahnya. Dia menghindari kesombongan, terjebak kesombongan berikutnya. Tapi ini masalah hati ya, bukan masalah amaliyah lahiriahnya. Maksudnya kalau misalnya di atas mata kaki bagi laki-laki ya, ini bagi laki-laki memang banyak hadis yang mendukung tentang hal itu. Apakah mau secara zahirnya apa adanya, ya, tekstualnya di atas mata kaki, atau karena terkait dengan masalah kesombongan, menghindari kesombongan. Tapi kalau kemudian seorang itu melakukan itu diiringi dengan kesombongan pula, merasa dirinya paling soleh, kemudian melihat orang lain yang di bawah pakaiannya di bawah mata kaki, wah ki wong sing orang ikuti sunnah, dia ini sing urung belum berhijrah, ini orang yang apa macam-macam, dia persepsinya kepada orang itu merendahkan, maka jadilah dia kembali kepada kesombongan yang pada asalnya sebenarnya perintah untuk di atas mata kaki adalah menghindari kesombongan, tapi kemudian terjebak kembali kepada kesombongan berikutnya. Ya, ini sekali lagi bukan pada lahiriahnya, tapi batinnya yang perlu kita jaga. Sama dengan orang yang misalnya mengumumkan dia bersedekah. Bersedekah diumumkan kan sebenarnya boleh saja. Wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Diumumkan, sampaikan kepada orang itu boleh saja di dalam bersedekah. Tetapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Nah, maka artinya kita tidak bersandar kepada amalan lahiriahnya, tapi ini untuk mengingatkan kepada kita semuanya agar menjaga batin kita, agar tidak terkena penyakit riya. Dan nggak boleh memvonis orang lain bahwa dia sedang berbuat riya, pamer dan sebagainya. Nggak bisa. Kita hanya diperkenankan untuk menghukumi orang berdasarkan sifat lahiriahnya saja, bukan apa yang di hati. Di hati itu urusan dia dengan Allah. Maka ini kita sampaikan sekali lagi, bukan untuk menilai orang lain dia berbuat riya ataupun sombong, tapi ini untuk mengoreksi diri kita sendiri agar ketika beramal kita terhindar dari sikap riya, pamer, sum'ah maupun kesombongan. Suatu ketika Rasulullah menegur sahabat, namanya siapa lupa ya. Ketika itu perang sengit, di dalam pertempuran musuhnya ini sudah tidak berdaya. Ketika mau ditebas lehernya, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu. Tapi ini sahabatnya sudah tinggal dipenggal saja. Terus akhirnya diteruskan itu. Memang sempat berhenti sejenak, dia rada kaget mikir, tapi lah harus mau ngapusi kan, dia berpikir mau ngapusi. Nah tenanan lah ora dadak iki lagi dipenggal terus menyampaikan la ilaha illallah. Pikir pengen menghindar dari pukulan saya, dari ditebas itu. Terus dipenggal, dibunuh ya. Disampaikan ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah marah sekali dan menyampaikan, apakah engkau belah dadanya. Ketika itu kan beralasan dia itu mengucapkan syahadat hanya untuk menghindar dari pukulan saya, dari pedang saya, gara-gara dia sudah nggak berdaya. Terus Rasulullah menyampaikan, apakah engkau belah dadanya, kemudian engkau mengetahui isi hatinya dan tahu bahwa dia itu hanya untuk mengelabui. Nah maka sahabat ini merasa sangat menyesal. Seandainya saya baru masuk Islam mungkin rapopo, tapi saya sudah termasuk kategori senior kok masih berbuat keliru seperti itu. Sahabat ini akhirnya kalau nggak salah didenda, suruh membayar diat 100 ekor unta. Gara-gara dia melakukan tindakan membunuh musuh di peperangan yang ketika terakhiran itu mengucapkan syahadat itu. Ini pelajarannya buat kita apa? Jangan menghukumi orang dari lahiriah dan persepsi kita semata ya, di persangkaan kita bahwa dia hanya mau ngapusi, dia mau munafik dan seterusnya. Jangan. Kita
melihat ya sesuai dengan lahiriahnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tampilkan. Adapun hati itu urusannya dia dengan Allah. Demikian juga dengan yang lain, kalau kita melihat ada orang yang bersedekah, jangan terus ning hati kita kayak ngomong pamer wae kayak gitu. Jangan. Hati-hati. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.